Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sistem rangka pada sistem gerak manusia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai otot rangka pada sistem gerak manusia. Otot rangka kita sebut juga dengan otot lurik. Nah, sebelum kita membahas mengenai video otot rangka, sediakanlah buku dan pena agar kamu dapat mencatat bagian-bagian penting dari video ini. Otot rangka kita sebut juga dengan otot lurik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai otot rangka. Yang pertama, mengenal otot rangka, yakni macam-macam otot, struktur otot rangka, dan fungsi otot rangka. Yang kedua, gerak otot rangka. Yang ketiga, sifat otot rangka. Yang keempat, jenis kontraksi otot rangka. Dan yang kelima, mekanisme kerja otot rangka pada manusia. Macam-macam otot. Otot terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran. Otot ini dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. 2. Otot jantung. Otot jantung atau miokardium adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot ini bekerja secara tidak sadar dan bekerja pada organ jantung. Dan yang ketiga, otot lurik. Otot lurik kita sebut juga dengan otot rangka dikarenakan dia menempel pada rangka. Otot lurik disebut juga dengan otot yang memiliki warna gelap terang dikarenakan miofibrilnya. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan, di mana otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran atau volunteer. Otot lurik juga dinamakan otot rangka dikarenakan ia menempel pada rangka. Dinamakan lurik juga karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling pada serabut miofibrilnya. Ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Yang kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Dan yang ketujuh, inti sel yang berada di tepi. Ada lebih dari 600 otot rangka dalam tubuh manusia. Otot rangka bervariasi dalam ukuran dan bentuknya, dari otot-otot kecil di dalam telinga sampai dengan otot-otot yang besar di kaki dan bagian lengan atas. Setiap otot-otot rangka terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan serabut otot rangka. Serat yang dibundel bersama dan dibungkus jaringan ikat. Jaringan ikat mendukung dan melindungi sel-sel otot dan memungkinkan mereka untuk menahan kekuatan kontraksi. Ini juga menyediakan jalur untuk saraf dan pembuluh darah agar mencapai otot. Struktur otot. Yang pertama, sarkolema. Sarkolema adalah membran sel dari selaput otot. Terdiri dari membran sel yang disebut membran plasma dan sebuah lapisan luar yang terdiri dari satu lapisan tipis yang mengandung kolagen. 2. Miofibril. Miofibril merupakan bulatan-bulatan kecil pada potongan melintang yang mengandung molekul protein polimer besar untuk kontraksi otot. Memiliki 2 filamen. Filamen tebal disebut dengan miosin dan filamen tipis yang disebut dengan aktin. 3. Sarkoplasma. Sarkoplasma adalah miofibril terpendam dalam serat otot di dalam suatu matriks. 4. Retikulum sarkoplasmik. Sarkoplasmik terdapat pada retikulum endoplasma yang terdapat dalam serat otot. Fungsi otot rangka. Yang pertama, pergerakan. Otot rangka dapat menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan.
Yang kedua, menopang. Otot rangka mampu menopang rangka dan mempertahankan tubuh dari gaya gravitasi bumi saat berada dalam posisi berdiri atau duduk. Yang ketiga, produksi panas. Dari proses metabolisme kontraksi otot dapat menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Gerak otot rangka. Gerak otot rangka terbagi menjadi 5. Yang pertama, abduksi dan adduksi. Yang kedua, pronasi dan supinasi. Yang ketiga, elevasi dan depresi. Yang keempat, eversi dan inversi. Dan yang kelima, fleksi dan ekstensi. Abduksi dan aduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi badan, sedangkan aduksi adalah gerakan mendekati badan. Dapat dilihat pada gambar di samping, contoh gerak tangan sejajar bahu atau abduksi, dan posisi tangan dalam sikap sempurna aduksi yang menjauhi badan. 2. Pronasi dan supinasi. Supinasi adalah gerak menelentangkan telapak tangan, sedangkan pronasi adalah gerak menelungkupkan telapak tangan. 3. Elevasi dan depresi. Depresi adalah gerak menurunkan kepala, sedangkan elevasi adalah gerakan mengangkat kepala. Misalnya gerakan kepala menunduk dan menengadah seperti gambar di samping. Yang keempat, eversi dan inversi. Inversi adalah gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Yang kelima, fleksi dan ekstensi. Ekstensi adalah gerak meluruskan, sedangkan fleksi adalah gerak membengkokkan. Misalnya posisi kaki yang lurus saat berdiri atau ekstensi, dan posisi kaki yang menekuk saat jongkok atau fleksi. Sifat otot rangka. Otot rangka memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Otot tersusun atas 2 macam filamen dasar, yaitu filamen aktin dan filamen miosin. Filamen aktin yaitu merupakan filamen yang tipis, sedangkan filamen miosin merupakan filamen yang tebal. Kedua filamen ini menyusun miofibril, miofibril menyusun serabut otot, dan serabut otot menyusun satu otot. Yang terakhir, mekanisme kontraksi atau mekanisme kerja otot. Ketika kita bergerak, seperti berlari, mengambil sendok, atau memeragakan biaragawan, kita menggunakan otot. Otot bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Mari kita lihat lebih dekat lagi cara kerja otot tersebut. Otot terdiri dari serat-serat otot yang tersusun atas banyak miofibril. Miofibril ini mengandung unit kontraktil yang disebut sarkomer, yang di dalamnya terdapat 2 filamen, yaitu filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal tersusun atas protein miosin yang garis tengahnya disebut dengan garis M. Sedangkan filamen tipis tersusun atas protein aktin dengan garis potong yang disebut garis Z. Kedua filamen inilah yang menyebabkan otot kita dapat berkontraksi dan relaksasi sehingga dapat bergerak. Mekanisme kontraksi otot diawali dengan rangsangan yang dibawa oleh sel saraf. Rangsangan ini menyebabkan potensial aksi pada serat otot dan membuat ion kalsium dapat masuk ke dalam miofibril. Di dalam miofibril, filamen aktin dan miosin tidak dalam keadaan terikat, karena troponin akan mengunci tropomiosin sehingga daerah aktin terhalang. Keadaan ini disebut dengan relaksasi, di mana sarkomer tidak melakukan pemendekan.
Ketika ion kalsium yang masuk tadi terikat pada aktin, troponin akan merubah bentuk tropomyosin sehingga membuka daerah aktif dan myosin dapat terikat pada aktin. ATP akan berikatan dengan kepala myosin dan kepala tersebut akan berputar sehingga aktin bergerak mendekati pusat sarkomer atau garis M. ATP kemudian pecah menjadi ADP dan P. Setelah itu, ATP yang baru akan berikatan kembali dengan kepala myosin dan menyebabkan kepala myosin kembali menarik aktin ke pusat sarkomer atau garis M. Dengan begitu, sarkomer akan memendek dan disebut sebagai kontraksi. Unit-unit sarkomer pada serat otot akan memendek bersama sehingga dapat menarik rangka dan menciptakan suatu gerak. Sekian pembahasan kita mengenai otot rangka pada sistem gerak pada manusia. Nah, apa informasi yang kamu dapatkan dari video tersebut? Dan jika otot rangka yang ada pada video tersebut terkena gangguan, kira-kira gangguan apa saja yang dapat terjadi? Ungkapkanlah pendapatmu terkait video tersebut.